Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen syariah, yaitu tentang manajemen konflik. Konflik dalam sebuah bisnis memang sangat rawan, mengingat persaingan bisnis yang amatlah ketat menjadi konflik yang tak dapat dihindari. Tetapi, konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur, atau istilah lain ada manajemen yang mengatur. Dalam dunia bisnis, sering disebut manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur suatu organisasi atau kelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Ada beberapa tipe manajemen konflik yang harus diketahui. Dalam manajemen konflik, ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada, yaitu ada 6 tipe. Yang pertama, accommodating. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya yang akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut, namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Yang kedua adalah avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Yang ketiga ada compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama. Menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Cara ini akan memberi solusi bagi semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu separasi, atrasi, menyogok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Separasi yaitu pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Yang kedua, atrasi, yaitu pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah. Mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan hal-hal yang sederhana tapi bisa berpegang pada aturan yang berlaku. Menyogok merupakan memberikan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. Hal ini mungkin curang, tetapi bergantung pihak masing-masing yang menyelesaikan. Yang selanjutnya ada collaboration. Collaboration merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Yang selanjutnya, co-penting adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak. Yang pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang selanjutnya ada conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Tentu cara ini memakan banyak waktu dan tenaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi manajemen konflik. Selain cara menyelesaikan konflik yang ada, Anda harus juga memperhatikan awal mula terjadi konfliknya tersebut. Kita harus mempelajari agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan
untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada beberapa strategi yang digunakan untuk mengenali konflik yang terjadi, yaitu yang pertama adalah pengenalan. Sebelum masuk lebih ke dalam konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini, Anda akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Yang kedua ada diagnosa. Jika sudah mendapatkan informasi yang ingin diperoleh seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadi konflik. Langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga, menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikut adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Yang keempat ada pelaksana. Setelah solusi bersama, maka selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Yang kelima ada evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama. Musyawarahkanlah hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan konflik yang pernah terjadi. Fungsi manajemen konflik. Pasti banyak yang bertanya-tanya apa fungsi manajemen konflik. Berikut saya jelaskan. Yang pertama meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan karyawan. Yang ketiga, melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dan yang keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Sekian dari saya. Jika ada lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.